Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hari ini Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan kembali membahas strategi pemenangan pemilu 2024, termasuk soal komunikasi dengan partai lain. Selain membahas strategi dan kriteria bakal cawapres, pendamping bakal capres Ganjar Pranowo, PDIP juga menyiapkan komunikasi lebih intens dengan partai-partai lain. Pada Jumat mendatang atau besok lusa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan ada satu lagi partai yang akan merapat ke kantor partai. Nah, kemudian hari Jumat juga sama. Ada partai yang punya suatu daya unggul di dalam menjabarkan apa yang Pak Presiden sampaikan kemarin. Komunikasi politiknya harus baik, daya jangkaunya harus luas di situ. Hanya dalam ini kan kami mendorong agar nanti ada penjelasan terlebih dahulu dari partai yang akan bergabung ini, kemudian baru dari kami akan menanggapi. Tapi intinya bahwa partai yang akan bergabung pada hari Jumat ini langsung menjabarkan dari apa yang Bapak Presiden Jokowi sampaikan di dalam pengarahan tertutup beliau. Kita temui rekan Putu Trisnanda di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Putu, tadi Sekjen PDIP menyatakan akan ada partai yang akan merapat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Lalu partai apa yang akan merapat ke PDIP saat ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang masih dirahasiakan sebetulnya tepatnya siapa partai yang nanti akan merapat. Tapi tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa memang ada beberapa clue yang diberikan terkait dengan identitas partai yang nanti akan bergabung memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan bersama-sama bekerja bersama PDI Perjuangan dan juga P3 untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Ada dua poin ataupun juga ada dua clue yang diberikan oleh Hasto Kristianto. Yang pertama adalah partai ini memiliki jangkauan yang cukup luas dan yang kedua adalah memiliki komunikasi politik yang baik. Mengapa kemudian ini menjadi salah satu hal yang penting? Karena kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari Hasto Kristianto sendiri, memang untuk PDI Perjuangan kerjasama ini terbuka sehingga bukan hanya P3 saja atau yang dari non-parlemen adalah Partai Hanura yang bekerja sama, tetapi potensi-potensi kerjasama ini terus dibuka dan komunikasi politik juga terus dilakukan. Sekarang PDI Perjuangan sudah berdiri bersama P3 dan juga Hanura. Tetapi seperti yang beredar juga informasinya di media begitu, bahwa PDI Perjuangan ini juga menemui beberapa partai lain seperti Partai Golkar. Kemarin terakhir ada Partai Amanat Nasional yang sudah sowan ke kantor DPP PDI Perjuangan walaupun memang kerjasamanya ini belum dipastikan komitmennya, tetapi sudah ada komunikasi. Begitupun dengan partai yang hari Jumat nanti ini dipastikan akan memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Hari ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto terkait dengan komunikasi politik. Ini juga menjadi satu pembahasan yang akan dibahas secara rinci, kemudian dibedah menjadi satu strategi khusus untuk nantinya akan masuk dalam pendekatan ataupun visi misi dari Ganjar Pranowo dan nanti bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi 2024. Berbeda dengan Rakernas hari pertama. Kalau di Rakernas hari pertama kita lihat ada pidato politik dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Kemudian juga ada Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ini juga memberikan pidato politik meskipun secara tertutup sebetulnya ada wejangan-wejangan yang dititipkan, yakni berkaitan dengan kelanjutan dari program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, baik itu dari segi infrastruktur, perbaikan ekonomi, kemudian ancaman-ancaman geopolitik karena adanya perang, ada krisis pangan, ada ancaman krisis ekonomi dan lain sebagainya. Ini disampaikan. Dari poin-poin besar yang disampaikan ada ideologi ataupun juga pemahaman-pemahaman dasar dari ideologi Bung Karno begitu yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini dibedah pada hari ini. Jadi kalau di hari pertama ini mendengarkan apa saja yang kemudian harus dilakukan pada kontestasi 2024, pada Rakernas hari kedua ini nantinya persidangan-persidangan ini bersifat strategis, kemudian juga bersifat lebih teknis untuk menjabarkan, memisahkan apa yang bisa dilakukan secara konkret untuk menjadi
strategi pemenangan pada pemilu 2024. Jadi hari ini rencananya ada 2 agenda, nanti ada berkaitan dengan pemenangan pemilu, berapa target kursi daerah mana, kemudian juga kantong-kantong suara di mana saja yang kiranya ini berpotensi untuk memenangkan PDI Perjuangan. Yang kedua ini berkaitan dengan komunikasi politik. Nanti memasuki sore atau petang, nanti juga akan ada konferensi pers terkait bocoran kira-kira strategi apa yang akan dibahas. Jun. Putu, setelah membahas visi misi pasangan kepemimpinan nasional kemarin, Puan Maharani juga menyebutkan ada 10 nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Lalu apakah nama ini sudah mengkerucut dan dinyatakan akan cocok untuk mendampingi Ganjar di pemilu presiden 2024 mendatang? Ya Juno, itu juga menjadi pertanyaan publik dan juga tentu saja pertanyaan jurnalis yang ada di lapangan yang mengikuti rapat kerja nasional PDI Perjuangan ketiga di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Karena dari hari pertama sampai dengan hari ini memang pembahasan cawapres ini tidak masuk dalam rundown atau agenda pembahasan. Jadi meskipun ada pembahasan visi misi, kemudian juga ada pembahasan apa ya target-target yang akan dicapai, tapi pembahasan terkait dengan bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo ini adalah pembahasan yang berbeda. Tadi disampaikan oleh Sekjen Hasto Kristianto bahwa ada tim khusus yang di dalamnya, tentu saja ada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, ada Puan Maharani Ketua DPP, kemudian juga ada Prananda Prabowo yang akan menggodok menilai apa dan siapa sosok yang tepat untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sedangkan poin-poin penilaiannya ini diambil salah satunya dari Rakernas. Jadi nanti ketika Rakernas ini sudah selesai akan ada rekomendasi, akan ada target-target yang akan dicapai, termasuk juga terkait dengan strategi dan komunikasi politik tadi, baru nanti akan diramu untuk kemudian dicocokkan. Kira-kira dari 10 nama atau bahkan lebih, ini siapa yang paling cocok? Kemarin sempat disampaikan oleh Puan Maharani, bukan hanya 10 nama yang ditawarkan oleh partai-partai saja, tetapi juga nama-nama yang beredar di survei ini masuk dalam pembahasan, termasuk salah satunya yang disebut oleh Puan Maharani adalah Ketua Umum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Hari ini ada nama baru lagi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ini juga masuk dalam bursa penilaian, bahwa tadi disampaikan Presiden Joko Widodo salah satu keinginannya atau harapannya adalah keberlanjutan program terkait dengan infrastruktur untuk kemudian membangun ekonomi yang lebih baik. Nah, ini juga yang nantinya menjadi pertimbangan. Apakah Basuki orangnya? Kita nantikan setelah Rakernas dan juga tentu saja pengumuman dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Baik, kita nantikan hasil dari Rakernas PDIP ketiga di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda.